warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Welia Sumita Gundari. Saya dari Keperawatan 4B Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang askep ruptur tendon. Mari kita simak video berikut ini. Ruptur tendon. Definisi ruptur tendon adalah pita jaringan fibrosa yang fleksibel terletak di bagian belakang pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis dengan tulang tumit. Tendon adalah struktur dalam tubuh yang menghubungkan otot ke tulang. Otot rangka dalam tubuh bertanggung jawab untuk menggerakkan tulang, sehingga memungkinkan untuk berjalan, melompat, angkat, dan bergerak dalam banyak cara. Ketika otot kontraksi, hal ini menarik pada tulang menyebabkan gerakan ini. Struktur yang memancarkan kekuatan kontraksi otot ke tulang disebut tendon. Ruptur tendon adalah robek, pecah, atau terputusnya tendon. B. Fungsi tendon. 1. Membawa kekuatan tarik tendon dari otot ke tulang. 2. Membawa pasukan kompresi ketika membungkus tulang seperti katrol. 3. Menekuk dan meregangkan fleks semua sendi dan otot untuk menahan tulang. Tanpa tendon, otot-otot hanya akan menjadi sekumpulan besar di satu bidang dan tidak akan bisa bergerak. 4. Tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. 5. Ketika otot gastrocnemius diabetes dikontraksi lebih pendek, tendon yang melekat dan otot ke tulang tumit calcaneus bergerak. 3. Lokasi ruptur tendon. Ada 4 daerah yang paling umum tempat terjadinya ruptur tendon, antara lain: 1. Quadriceps, sebuah kelompok dari 4 otot yang vastus lateralis, medialis vastus, intermedius vastus, dan rectus femoris datang bersama-sama tepat di atas tempurung lutut patella untuk membentuk tendon patella, sering disebut quads. Kelompok otot ini digunakan untuk memperpanjang kaki di lutut dan bantuan dalam perjalanan berlari dan melompat. 2. Achilles. Tendon Achilles berasal dari gabungan 3 otot, yaitu gastrocnemius, soleus, dan otot plantaris. Pada manusia, letaknya tepat di bagian pergelangan kaki. Tendon Achilles adalah tendon tertebal dan terkuat pada tubuh manusia. Panjangnya sekitar 15 cm. Dimulai dari pertengahan tungkai bawah. Kemudian strukturnya kian mengumpul dan melekat pada bagian tengah belakang tulang calcaneus. Tendon ini sangat penting untuk berjalan, berlari, dan melompat secara normal. Cedera karena olahraga dan kurang karena trauma pada tendon Achilles adalah biasa dan bisa menyebabkan kecacatan. 3. Rotator cuff. Rotator cuff terletak di bahu dan terdiri dari 4 otot supraspinatus yang umum tendon paling pecah: infraspinatus, trapezius minor, dan M. subscapularis. Kelompok otot ini berfungsi untuk mengangkat tangan ke samping, membantu memutar lengan, dan menjaga bahu keluar dari soket tersebut. 4. Bicep. Otot bicep berfungsi sebagai fleksor lengan dari siku. Otot ini membawa tangan ke arah bahu dengan menekuk siku. D. Etiologi. 1. Penyakit tertentu seperti artritis dan diabetes. 2. Obat-obatan seperti kortikosteroid dan beberapa antibiotik yang dapat meningkatkan resiko pecah. 3. Cedera dalam
olahraga seperti melompat dan berputar pada olahraga badminton, tenis, basket, dan sepak bola. 4. Trauma benda tajam atau tumpul. Gejala 1. Rasa sakit mendadak dan berat dapat dirasakan di bagian belakang pergelangan kaki atau betis. 2. Terlihat bengkak dan kaku serta tampak memar dan kelemahan. 3. Sebuah kesenjangan atau depresi dapat dilihat dari tendon sekitar 2 cm di atas tulang tumit. 4. Tumit tidak dapat digerakkan turun atau naik. Patofisiologi. Kerusakan pada jaringan otot karena trauma langsung impact atau tidak langsung overloading. Cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah. Kontraksi otot yang berlebihan atau ketika terjadi kontraksi. Otot belum siap terjadi pada bagian groin musculus, otot pada kunci paha, hamstring, otot pada bagian bawah, dan otot quadriceps. Fleksibilitas otot yang baik bisa menghindarkan daerah sekitar cedera, memar, dan membengkak. Pemeriksaan penunjang. 1. Pergerakan otot. Jika pergerakan tersebut lemah atau tidak ada, maka dicurigai cedera tendon. 2. Muskuloskeletal ultrasonografi dapat digunakan untuk menentukan ketebalan tendon, karakter, dan kehadiran air mata. Ia bekerja dengan mengirim frekuensi yang sangat tinggi dari suara melalui tubuh. Beberapa suara yang dipantulkan kembali dari ruang antara cairan interstitial dan jaringan lunak atau tulang. Gambar tercermin dapat dianalisis dan dihitung ke dalam gambar. Gambar-gambar diambil secara real time dan dapat sangat membantu dalam mendeteksi gerakan tendon dan memvisualisasikan kemungkinan cedera atau air mata. Perangkat ini membuatnya sangat mudah untuk melihat kerusakan struktur pada jaringan lunak dan metode yang konsisten untuk mendeteksi jenis cedera. Pencitraan ini di modalitas murah, tidak melibatkan radiasi pengion, dan di tangan ultrasonografer terampil mungkin sangat handal. Pengobatan. Tujuan pengobatan adalah untuk mengembalikan keadaan normal dan memungkinkan pasien untuk melakukan apa yang dapat dilakukan sebelum cedera. Tindakan pembedahan dapat dilakukan di mana ujung tendon yang terputus disambung kembali dengan teknik penjahitan. Tindakan pembedahan dianggap paling efektif dalam penata laksanaan tendon yang terputus. Tindakan non-pembedahan dengan antibiotics atau terapi fisik. Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk non-atlis karena penyembuhannya lama atau pasiennya menolak untuk dilakukan tindakan operasi. Komplikasi. Komplikasi ruptur tendon yaitu infeksi. Infeksi adalah adanya suatu organisme pada jaringan atau cairan tubuh yang disertai dengan gejala klinis masuk dan perkembangan biaknya bibit penyakit atau parasit mikroorganisme ke dalam tubuh manusia. Penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Asuhan keperawatan. Pengkajian. Pada fase awal cedera terlihat bengkak dan timbul memar pada area luka. Pada kondisi yang telah lama dan membengkak telah berkurang, kondisi klinis tidak begitu jelas dan hanya
menyisakan suatu bekas trauma pada tendon walaupun dengan melakukan pemeriksaan dapat mendeskripsikan kelainan pada tendon. Fase kedua tinjauan adanya keluhan nyeri tekan. Fase ketiga tinjau ketidakmampuan dan nyeri hebat dalam melakukan plantar fleksi. 2. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien ruptur tendon antara lain: A. Nyeri berhubungan dengan kontraksi saraf, kerusakan neuromuskuloskeletal. B. Resiko tinggi trauma berhubungan dengan ketidakmampuan menggerakkan tungkai dan ketidaktahuan cara mobilisasi yang adekuat. C. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan luka pasca bedah. D. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan tendon. E. Ansietas berhubungan dengan rencana pembedahan, kondisi fisik, perubahan peran keluarga, kondisi status sosioekonomi. 3. Intervensi keperawatan. A. Diagnosa 1. Nyeri berhubungan dengan kompresi saraf, kerusakan neuromuskuloskeletal. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien tidak mengalami nyeri dengan kriteria hasil. 1. Mampu mengontrol nyeri. 2. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dan menggunakan manajemen nyeri. 3. Mampu mengenali nyeri skala intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Intervensi. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termaksud lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. 2. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 3. Bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. 4. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 5. Kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan. 6. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi, napas dalam, relaksasi, distraksi, kompres hangat atau dingin. 7. Berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. 8. Tingkatkan istirahat. 9. Berikan informasi tentang nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan berkurang, dan antisipasi ketidaknyamanan dari prosedur. 10. Monitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik pertama kali. 2. Diagnosa 2. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan luka pasca bedah. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, klien tidak mengalami trauma dengan hasil klien bebas dari trauma fisik. Intervensi. 1. Sediakan lingkungan yang aman untuk pasien. 2. Identifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik dan fungsi kognitif pasien dan riwayat penyakit terdahulu pasien. 3. Menghindari lingkungan yang berbahaya. 4. Memasang slide ride tempat tidur. 5. Menyediakan tempat tidur yang nyaman dan bersih. 6. Menempatkan sklar lampu yang mudah dijangkau pasien. 7. Membatasi pengunjung. 8. Kontrol lingkungan dari kebisingan. 9. Berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tahu pengunjung adanya pengerubahan status kesehatan dan penyebab penyakit. 3. Diagnosa 3. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan tendon. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 7x24 jam, gangguan mobilitas fisik teratasi dengan hasil. 1. Klien meningkatkan dalam aktivitas fisik. 2. Mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas. 3.
memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. 4. Memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilitas. Intervensi. 1. Monitoring vital sign sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. 2. Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. 3. Bantu klien untuk menggunakan tongkat dan cegah terhadap cedera. 4. Ajarkan pasien untuk tenaga kesehatan tentang teknik ambulasi. 5. Kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. 6. Latih pasien dalam memenuhi kebutuhan ADLS secara mandiri sesuai kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Andriani. Saya dari keperawatan 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan secara teoritis dari ruptur tendon.